Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Sujana. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa manusia. Menurut Yule, ada 5 ciri-ciri bahasa manusia. Yang pertama ada displacement, kedua arbitrer, ketiga productivity, keempat cultural transmission, dan kedua duality. Dan yang pertama displacement, artinya penggantian. Misalkan seekor kucing datang, kemudian kita bertanya, kamu dari mana? Dan kemudian kucing itu hanya mengeluarkan ngeong-ngeong saja. Tampaknya komunikasi binatang tidak mampu menjangkau waktu yang sudah lewat dan tempat yang jauh dari keberadaannya. Sebaliknya, bahasa manusia dapat menjangkau peristiwa masa lalu dan masa depan. Misalnya, bahasa manusia dapat membicarakan tentang malaikat, neraka, surga, dewa, setan, dan lain-lain yang keberadaannya sebagian manusia tidak meyakininya. Yang kedua, arbitrer. Arbitrer di sini bisa misalkan dalam komik ada kata bang atau crash atau dubrak. Nah, hal ini kata-kata tersebut disebutnya onomatopeia, yakni kata-kata yang merangsang indera pendengar untuk memberikan gambaran objek yang dipresentasikannya. Sebab kita memiliki keterbatasan dalam menyampaikan detail indrawi, dibantu oleh suara, penerima pesan bisa lebih memahaminya. Karena sifat arbitrernya, maka setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata dan simbol sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga ada productivity, yakni kemampuan manusia untuk menciptakan ungkapan baru atau kata baru secara terus-menerus untuk menggambarkan objek atau situasi baru. Sifat ini disebut productivity atau kreativitas atau sifat terbuka. Dan jumlah ungkapan manusia dalam semua bahasa tidak terbatas. Yang keempat ada cultural transmission atau transmisi kultural. Kita memperoleh bahasa dalam budaya dengan penutur bahasa yang lain dan bukan dari gen orang tua. Seorang anak yang lahir di Korea, misalkan seorang anak yang lahir di Korea dari pasangan Korea, kemudian diadopsi dan dibesarkan di keluarga berbahasa Inggris di Amerika. Secara fisik dia mewarisi gen orang tuanya, tetapi dia tidak mewarisi bahasa orang tuanya, melainkan bahasa orang tua angkatnya, yakni bahasa Inggris. Yang terakhir ada duality atau dualitas, ialah bahasa manusia yang terbentuk dari 2 tingkatan struktur secara simultan. Ini disebut dualitas atau artikulasi ganda. Pada tingkatan pertama ialah unsur-unsur yang tidak punya makna sama sekali. Misalkan bunyi N, B, I. Nah, itu tidak memiliki makna sama sekali. Tetapi ketika bunyi itu digabung menjadi bin atau nip, baru punya arti. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rimawan Ibrahim. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai hakikat bahasa. Hakikat bahasa, ada 5 hal penting yang paling berkompeten untuk memberikan batasan pada bahasa. Adapun 5 hal tersebut meliputi manusiawi, dipelajari, sistem, arbiter, dan simbol. Adapun yang dimaksud dengan manusiawi, yaitu hanya manusialah yang memiliki sistem simbol untuk berkomunikasi. Manusia telah berbahasa sejak dini dalam sejarahnya, dan perkembangan bahasa inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Lambang atau simbol yaitu bunyi-bunyi tertentu yang digunakan oleh manusia dan disusun dengan cara-cara tertentu pula. Misalnya, saat kita melayangkan pandangan ke atas di udara terbuka dan di siang hari, Anda akan melihat sesuatu yang biru di atas. Sebenarnya itu adalah batas pandangan kita. Sebagai bangsa Indonesia, kita lambangkan dengan langit. Alat untuk melihatnya kita lambangkan dengan mata. Jadi seluruh benda, keadaannya, perasaannya, peristiwa, dan lain-lain selalu kita berikan lambang tertentu menurut Hasan Lubis. Selanjutnya mengenai fungsi bahasa. Vino Scenario mengatakan bahwa fungsi bahasa terdiri atas 5 antara lain. Yang pertama yaitu fungsi interpersonal.
adalah kemampuan untuk membina dan menjalin hubungan kerja dan hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan ini membuat hidup kita dengan orang lain menjadi baik dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu fungsi direktif. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi syarat, membujuk, meyakinkan, dan sebagainya. Hal ini menjadikan semua keinginan kita bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang ketiga, fungsi referensial. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk penulis atau berbicara terhadap lingkungan kita yang terdekat dan juga mengenai fungsi metalinguistik. Yang keempat yaitu fungsi imajinatif. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun ritme, baik bahasa lisan maupun tulis. Tidak semua manusia bisa menerapkan fungsi ini, kecuali bagi mereka yang memiliki talenta terhadap fungsi ini. Yang kelima yaitu fungsi personal. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan pribadi seorang untuk mengekspresikan emosinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang proses berbahasa produktif dan reseptif. Ada dua aspek dalam keterampilan atau kemampuan berbahasa, yaitu keterampilan berbahasa reseptif dan keterampilan berbahasa produktif. Yang pertama, aspek keterampilan berbahasa reseptif. Aspek keterampilan berbahasa reseptif meliputi mendengarkan, menyimak, dan membaca. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak. Menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk reseptif lisan. Menyimak dapat diartikan sebagai aktivitas penggunaan alat pendengaran secara sengaja yang bertujuan untuk memperoleh pesan atau makna dari apa yang disimak. Lalu ada membaca. Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa ditulis yang bertujuan untuk memahami isi bacaan dan dimaksud penulisnya. Mulyati 2008. Membaca merupakan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk reseptif tulis. Lalu selanjutnya, aspek keterampilan berbahasa produktif. Yang pertama ada berbicara. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Jenis situasi dalam berbicara meliputi situasi interaktif, situasi semi-interaktif, dan situasi non-interaktif. Lalu yang kedua ada menulis. Menulis merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang bersifat produktif. Kemampuan ini biasanya hadir setelah seseorang diidentifikasi mampu menguasai 3 kemampuan berbahasa lainnya. Kemampuan membaca seseorang biasanya sangat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan menulis seseorang.